Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Kita akan menggunakan teknik diskusi kelompok untuk saling berbagi dan belajar dari pengalaman masing-masing. Tema kita kali ini adalah meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Siapa kira-kira di antara kalian yang pernah merasa gugup saat berbicara di depan kelas? Saya, Pak. Gimana? Bisa dijelaskan? Saya biasanya kalau di depan umum sulit dalam berbicara karena merasa gugup, satu takut adanya kesalahan. Oh iya. Berarti kurangnya percaya diri gitu ya? Iya. Ya. Kalau dari sampean gimana kira-kira? Apakah ada atau tidak gitu? Jika berbicara di depan umum saya juga kurang mampu karena ya kurangnya percaya diri, jarang berinteraksi juga. Ya, kalau dari Mas Thomas gimana? Ya, ada kalanya kalau dari saya sendiri merasa cemas, takut gitu bicara depan umum gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Oh iya ya. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan diskusi hal ini bersama. Tapi sebelumnya saya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya sebelum memulai acara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar, dengan sebelah saya Mas Emil. Selanjutnya, Nama saya Aan. selanjutnya. Nama saya Thomas. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Lanjut saja ya, kita menuju kegiatan inti diskusi kelompok. Saya ada sedikit pertanyaan terkait diskusi kelompok ini. Menurut teman-teman, kenapa kita bisa merasa tidak percaya diri saat berbicara di depan umum? Alasannya itu seperti apa? Ya, karena pertama saya deg-degan kalau di depan banyak orang. Ya, Takut setelah saya itu berdialog di depan umum itu takut disalahkan atau ada orang yang tidak setuju dengan perkataan saya. ya, ya. Gitu. Kalau dari Mas An gimana? Ya kalau dari penyebab dari kegugupan di depan umum itu biasanya menurut saya sendiri itu kayak kurangnya berbicara dengan satu sama lain, kayak interaksinya gitu. Iya, iya, iya. Kalau dari Mas Thomas? Kalau menurut saya sih ada faktor internal dan eksternal ya. Kalau Seperti apa itu? internalnya kan salah satunya dalam diri ya, kayak kecemasan, ketakutan kan, takut kita salah apa. Nah, kalau faktor eksternal kan biasanya dari lingkungan kan. Iya. Biasanya ya salah satunya yang disebutkan sama Mas Jamil kan, ya dia menyebutkan nanti dicemooh, gimana kan. Kita berbicara benar kadang di mata orang lain kan juga salah gitu. Iya, betul. Oh, baik. Jadi apa ya? Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya bagi cara kita berbicara di depan umum. Terus sekarang menurut kalian apa solusi atau cara yang bisa dilakukan agar bisa lebih percaya diri? Gimana kira-kira? Kalau saya sering berlatih sih. Sering berlatih atau mencoba berbicara di depan muka umum ya, atau di depan misalnya kita berpresentasi di dalam kelas, Ya. atau saat kita mengajar adik-adik kita di Ya. forum-forum kecil. Kalau dari Mas An gimana? Ya solusinya ya sering-sering berinteraksi lah dengan orang lain Ya. agar nantinya tidak gugup lagi. Ya. Kalau dari Mas Thomas? Gak jauh berbeda sih, kalau menurut saya sama yang dikatakan Benjamin sama Angga, untuk meningkatkan percaya diri seperti melatih public speaking Ya, salah betul, satunya. Apa lagi ya, nah, juga sering belajar membaca gitu Ya, dan betul. juga kita literatur kan banyak kosakata yang kita kuasai gitu lah. Betul. Mungkin sedikit itu sih menurut saya. Ya. Intinya itu ya sering berlatih lah gitu ya, public speaking, berbicara dimanapun kita harus berani gitu ya.
Baik, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sebelum saya tutup ya, coba sebutkan satu hal yang kalian pelajari malam ini dan satu hal yang ingin kalian coba praktikkan nantinya. Gimana kira-kira? Kalau saya ingin mencoba lebih akrab dengan teman-teman Ya. dan juga menjalin sosialisasi agar tidak adanya kesenjangan. Ya, ya, ya. Kalau dari Mas An gimana? Yang saya dapat dari hari ini itu adalah semua orang itu pasti pernah merasakan rasa gugup. Ya, pasti akan itu. terjadi. Dan dari yang ingin saya praktekkan itu adalah kayak ya interaksi dengan kelompok-kelompok kecil dahulu, baru akan bertahap Ya, sehingga membuat saya menikah. Ya. Kalau dari Mas Thomas gimana? Sama sih, gak jauh berbeda karena kalau dapat disimpulkan jawabannya itu sama kan. Iya. Rasa sosial kita terhadap lingkungan juga kan, untuk meningkatkan kepercayaan diri, mengasah Iya. diri untuk terus berlatih. Salah satu hal contohnya terus berlatih sebelum presentasi lah, salah satunya kan berkaca dulu, belajar di depan kaca gitu, salah satunya seperti itu. Mungkin itu saja sih. Semua itu jawaban-jawaban yang sangat bagus menurut saya ya. Ingat, rasa percaya diri itu bisa dibangun dengan latihan, bukan muncul tiba-tiba ya. Semua itu butuh proses gitu. Semangat terus intinya. Dan minggu depan kita akan evaluasi apakah strategi kalian berhasil gitu. Sampai jumpa pada minggu depan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.